Bagi pengurus dan anggota Pradi yang kami hormati, alhamdulillah kita memasuki materi sesi ketiga atau sesi terakhir pada hari ini, hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, saya Melati Kusuma Wardani yang akan menjadi moderator pada sesi materi ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita secara daring Bapak Pan Muhammad Faiz, SHMCL PhD yang akan menjadi narasumber. Selamat siang Mas Faiz. Selamat siang Mbak Melati, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mas Faiz, mudah-mudahan Mas Faiz juga sehat Mas. Ya. Baik, sebelum kita memasuki penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat narasumber pada sesi kali ini. Nama Pan Muhammad Faiz, SHMCL PhD. Beliau menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian program Magister di Universitas of Delhi dan program doktor di University of Queensland. Saat ini beliau peneliti senior di Mahkamah Konstitusi, dosen dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada, dan pengurus pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN. Baik, perkenalan singkat atau CV dari narasumber kali ini, tapi Bapak, Ibu, dan Mas Faiz, sebelum kita mulai materi, saya izin untuk kuis terlebih dahulu. Boleh, jadi silakan. mudah-mudahan Bapak Ibu peserta sudah siap di masing-masing Zoom Bapak Ibu. Kita akan kuis terlebih dahulu sebelum nanti Mas Faiz menyampaikan materinya. Akan ada 3 pertanyaan dan nanti masing-masing pertanyaan akan ada 3 orang pemenang. Nanti akan mendapatkan cenderamata dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kuisnya mudah sekali buat Bapak Ibu. Jadi nanti setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak dan menuliskan di chat box. Jadi nanti akan ada pertanyaan, tebak kata, jadi nanti Bapak Ibu peserta tinggal menuliskan di chat box. Kemudian 3 peserta pertama tercepat yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan kiriman cenderamata dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nanti ada 3 pertanyaan, berarti nanti akan ada 9 orang nanti yang akan mendapatkan cenderamata dari Pusdik. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan atau kuis yang pertama. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Silakan dituliskan di chat box untuk jawaban dari soal pertama. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, untuk 3 orang penanya yang berhasil menjawab soal pertama, nomor registrasi 70, Bapak Cahyadi. 116, Bapak Edward Kelvin. Kemudian nomor registrasi 118, F. Wright. Jadi ini untuk jawaban soal pertama adalah inkonstitusional. Dan untuk Bapak Ibu tadi yang memang sudah mendapatkan cenderamata untuk 3 orang penanya tercepat yang berhasil, mohon maaf tidak diperkenalkan lagi untuk menjawab untuk di soal yang kedua. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan jawabannya di chat box. Empat, 3, 2, 1. Baik, jawaban dari soal kedua adalah judicial review. Baik, untuk
Yang berhasil menjawab tercepat adalah Bapak Vincent, nomor regis 373, 147 Bapak Ganjar, dan nomor registrasi 183 Bapak Hendrikus. Baik, sekali lagi untuk yang sudah berhasil mendapatkan cenderamata dari kami tidak diperkenankan untuk mengikuti soal selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke soal terakhir atau soal ketiga. Silahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk menjawab di chat box. Tiga, dua, satu. Baik, untuk jawaban dari soal ketiga adalah erga omnes. Baik, untuk pemenang atau yang menjawab tercepat, 3 orang tercepat. Nomor regis 49 Bapak Arthur. Regis nomor 1 Anurul. Selanjutnya untuk yang terakhir. Nomor regis 67 Bapak Budi. Baik, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menjawab dengan betul dan tercepat. Nanti akan kami kirimkan cendeраmatanya ke alamat Bapak Ibu. Nanti untuk detailnya tadi pemenangnya dari soal 1 sampai soal 3 nanti akan kami kirim lewat WA atau mungkin lewat chat WA atau mungkin dengan Telegram. Baik, Bapak Ibu, kita tadi sudah kuis. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat dan tambah segar setelah tadi mengikuti kuis. Jadi kita akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pan Muhammad Faiz yang sudah hadir secara daring untuk menyampaikan materi hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Mas Faiz, untuk penyampaian materi maksimal 60 menit. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi atau mungkin tanya jawab dengan para peserta kegiatan BIMTEK kali ini. Kami silahkan kepada Mas Faiz. Baik, terima kasih Mbak Melati tadi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Setiap penyelenggaraan PKPA ini, saya pribadi juga sebenarnya selalu bersemangat, apalagi ada kuis tadi. Kalau saya lihat dari jawabannya Bapak Ibu semua, ini sepertinya tidak perlu dijelaskan tentang pengujian undang-undang, sudah paham. Karena saya saja sulit menebak tadi itu apa. Inkonstitusional, judicial review, saya hanya bisa cepat menebak yang ketiga. Nah, soal-soal tadi, ya, kuis itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sangat berkaitan erat dengan materi kita siang hari ini, yaitu tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tentu saya yakin sebagian dari Bapak Ibu semua ini ada yang sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, kemudian setidak-tidaknya juga bisa mendampingi bagi yang beracara di MK, dan bagi yang belum nanti kita bisa saling sharing. Hanya materi 1 jam ke depan, seperti tadi disampaikan, kita akan bicara mengenai gambaran besar pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sementara yang umum, yang general sudah disampaikan di pagi, dan di sesi besok, Bapak Ibu akan secara teknis berpraktik tentang penyusunan permohonan. Nah, ini bisa dikatakan materi yang advance dalam BIMTEK kali ini, karena saya biasanya juga mengajar untuk para calon advokat di PKPA Pradi juga. Tapi kalau ini rasa-rasanya seperti nanti menggarami air laut gitu.
Mungkin ada hal yang belum Bapak Ibu ketahui, nanti akan saya sampaikan. Mengapa? Satu, pertama ya Bapak Ibu semua, hukum acara MK ini dinamis, ya, sehingga mengalami banyak perkembangan yang seringkali itu tidak bisa Bapak Ibu temukan di dalam buku-buku teori ataupun bisa jadi peraturan Mahkamah Konstitusi belum sempat mengaturnya atau merevisinya. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin bisa dalami nanti pada sesi misalnya tanya jawab di sisa waktu 45 menit terakhir. Nah, saya akan mulai paparan ini di slide berikutnya menjadi dua bagian. Yang pertama, ini mengenai bagian umum, aspek-aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi yang juga memperkuat atau mereminder apa yang sudah pernah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Nah, dalam hal ini kaitannya lebih spesifik kepada pengujian undang-undang, bukan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Dan secara khusus, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai hukum acara pengujian undang-undang. Kalau dalam PKPA biasanya saya tambah dengan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi itu tentu nanti di BIMTEK lain kesempatan. Karena apa? Kalau terlalu banyak nanti Bapak Ibu malah kurang mendapatkan materinya. Nah, dalam BIMTEK kali ini fokusnya adalah pengujian undang-undang, termasuk nanti praktik dan juga evaluasi dari penyusunan permohonan. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama mengenai aspek-aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi. Next, sekilas sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang hukum acaranya, sering kita mendengar istilah konstitusi. Tapi kita juga sering menyebut undang-undang dasar. Nah, ini adalah fondasi dasar kita memahami soal pengujian undang-undang atau yang sering disebut dengan judicial review. Jadi kalau kita sebut konstitusi itu jauh lebih luas karena itu adalah pengertian yang lebih umum. Sementara undang-undang dasar itu dalam arti sempit, di mana kita bisa membacanya, kita bisa memiliki buku sakunya mungkin, kita bisa kemudian melihat dan sebagainya. Tetapi dalam pengujian undang-undang tidak terbatas pada undang-undang dasar. Karena penafsiran konstitusi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Tentu pedoman dasarnya adalah undang-undang dasar. Nah, ketika Indonesia pasca reformasi ini mengadopsi yang namanya supremasi konstitusi, maka setiap seluruh undang-undang ataupun peraturan undang-undangan itu sejatinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Dan dalam konteks supremasi konstitusi juga, undang-undang dasar kita tempatkan sebagai the supreme law of the land atau hukum yang paling tinggi. Sehingga segala keputusan dan tindakan apapun harusnya juga sesuai dengan konstitusi. Nah, ini adalah pengertian dasar sebelum kita nanti masuk ke dalam hukum acara MK-nya. Next. Yang kedua, kita tidak bisa melepaskan pengujian undang-undang dari sejarah dunia dan Indonesia. Secara singkat saja akan saya jelaskan, salah satu putusan yang paling fenomenal atau fundamental di antara seluruh atau ribuan putusan-putusan pengadilan, yaitu namanya kasus Marbury versus Madison. Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat di tahun 1803. Apa putusan ini dan mengapa menjadi penting? Karena ini menjadi putusan pertama kali di dalam sistem hukum dan pengadilan Amerika Serikat, undang-undang buatan Kongres, nama parlemen mereka, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Padahal pada tahun 1803 tidak ada yang namanya kewenangan judicial review bagi lembaga peradilan. Nah, para hakimnya melakukan rex-finding, penemuan hukum, lalu kemudian menyatakan undang-undang kekuasaan kehakiman itu bertentangan dengan undang-undang dasar mereka atau konstitusi Amerika Serikat. Nah, karena inilah kemudian praktik judicial review berkembang ke berbagai kawasan dunia, termasuk di Eropa. Ada seorang juris yang saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan mengetahui namanya, yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen memperkenalkan satu lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi atau Bundesverfassung Gerichtshof di tahun 1920. Nah, sementara Indonesia sendiri baru memiliki MK pada tahun 2003 setelah terjadinya reformasi konstitusi. Nah, ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Maka tahun ini, ulang tahun MK itu jatuh tanggal 13 Agustus. Berarti tahun 2002 ini berapa tahun? Nah, itu jadi kuis yang keempat nanti.
Silakan dihitung 2003 sampai ke 2022. Nah, ini sejarah singkat dari Amerika, kemudian ke Eropa, sampai dengan ke Indonesia. Next, berikutnya. Untuk kita mengetahui perbedaan kewenangan antara MK dan juga Mahkamah Agung, karena ini mungkin ada sebagian yang belum pernah beracara di MK, kita perlu mengetahui dulu. Ini adalah struktur ketatanegaraan kita yang kalau kita gunakan teori Montesquieu, trias politica, ya, nah itu ada yang jawab benar. Presiden adalah legislatif, adalah eksekutif, lalu legislatifnya ada DPR, MPR, dan DPD, yang mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi sederajat dengan DPR dan DPD. Nah, sementara MA dan MK, dia adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman. Nah, MK sendiri tidak di atas, tidak berada di bawahnya, tidak juga menjadi bagian seperti misalnya pengadilan khusus, tetapi sederajat antara MA dan MK. Nah, saya akan jelaskan bagaimana hubungan dan keterkaitan MA dan MK ini dalam konteks judicial review. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara judicial review, ya, ini kewenangan Mahkamah Konstitusi. Judicial review itu sebenarnya adalah pengujian seluruh peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Maka beda kalau kita menyebut legislative review, pengujian oleh lembaga legislatif. Beda juga kalau kita menyebut executive review, maka pengujian peraturan oleh lembaga pemerintah eksekutif. Nah, kita konteks ini adalah judicial review. Kalau di Indonesia kan adalah pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi dalam hal ini MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bagaimana dengan peraturan lainnya? Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sementara 4 kewenangan lain itu sudah dibahas, kita tidak akan detail. Kita fokus pada kewenangan yang pertama tadi. Nah, bagi Bapak Ibu semua, para advokat sudah tentu harus mengetahui tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini dulu diajarkan kalau di bangku kuliah ya, ilmu peraturan perundang-undangan, tapi ini melekat. Apapun profesi kita sebagai seorang sarjana hukum, lebih-lebih advokat, harus mengetahui soal sistem pengujian peraturan perundang-undangan ini. Nah, teorinya juga dikenalkan oleh Hans Kelsen, Steuvenbow Theory atau teori payung, di mana peraturan yang lebih tinggi itu memayungi di bawahnya dan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Nah, tadi di awal saya sampaikan the supreme law of the land. Konstitusi adalah dasar atau peraturan yang paling tinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Di bawahnya ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Lalu ada undang-undang, garis miring Perpu. Lalu di bawahnya barulah peraturan-peraturan. Hierarkinya ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan ada peraturan daerah yang terdiri dari peraturan provinsi, peraturan kabupaten, dan kota. Nah, ini diatur ya di pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang membedakan Mahkamah Konstitusi kemudian dengan Mahkamah Agung dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan? Nah, bisa dilihat di gambar, Bapak Ibu semua, kalau ini adalah produk hukumnya undang-undang atau perpu, dan kita ingin mengujinya terhadap undang-undang dasar, maka lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Ingat, undang-undang atau perpu. Tapi bagaimana kalau kita menemukan misalnya peraturan, termasuk peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, misalnya peraturan KPU, ya, atau peraturan menteri dan sebagainya. Nah, sepanjang ini bentuknya adalah regeling atau peraturan, dia bisa menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Nah, dalam hal ini, maka kita bisa bedakan. Level undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, level di bawah undang-undang dia ke Mahkamah Agung. Nah, jadi harus dibedakan. Dan ini hanya berlaku untuk peraturan. Tentu Bapak Ibu semua mengetahui perbedaan peraturan dan keputusan. Di mana kalau basicing, keputusan bukan dibawanya kepada Mahkamah Konstitusi, bukan pula ke Mahkamah Agung, tapi ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang perlu diingat. Tetapi, ini saya combine dengan teorinya. Bagaimana kemudian kalau ada yang ingin menguji TAP MPR?
karena MK hanya disebut undang-undang begitu ya. Kalau ketetapan MPR ini tidak ada peraturan atau ketentuan mekanismenya. Dan MK pernah memutus tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini hukum positifnya. Meskipun secara doktrin ada juga yang mengatakan seharusnya bisa di judicial review. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kemudian yang menanyakan apakah kemudian peraturan bisa diuji konstitusionalitasnya. Nah, ini juga mekanismenya belum terbentuk. Sehingga sejauh ini peraturan baru bisa diuji terhadap undang-undang. Belum bisa diuji terhadap undang-undang dasar. Meskipun lagi-lagi secara teori ada yang mengusung dan mengusulkan supaya suatu saat nanti sekaligus saja semua peraturan perundang-undangan ini diuji di bawah satu atap. Apakah itu di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita sebagai seorang advokat misalnya atau praktisi, yang harus kita ikuti tentu hukum positif yang berlaku saat ini terlebih dahulu. Di mana undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan dia diuji di Mahkamah Agung. Nah, mudah-mudahan untuk hal ini jelas dan bisa dipahami. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran ya Bapak Ibu semua, statistik putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah saya update per hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa dapat gambaran ya untuk kewenangan khususnya pengujian undang-undang. Ini ada sudah 1.549 putusan tentang pengujian undang-undang atau 46%. Sementara SKLN, ini kewenangan lain sengketa lembaga negara hanya 1%, tidak terlalu banyak. Sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut. Sementara yang terbanyak, mungkin paling banyak kalau digabung, itu pemilu dan pilkada. Kalau digabung dia sampai dengan 54%, berarti di atas setengahnya lebih. Nah, yang dikabulkan itu ada 184, yang sebagian 184, yang dikabulkan seluruhnya juga banyak. Dan grafik ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tren, di mana dalam setiap tahunnya berapa undang-undang yang dikabulkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kalau dari tren di tahun 2003 sampai dengan 2020, kita lihat trennya dari bawah ke atas, itu menurun. Tetapi di 2020 dan juga di 2022 ini mulai meningkat lagi. Sampai dengan bulan Agustus awal ini sudah sekitar 10%. Artinya 1 dari 10 undang-undang yang diajukan di MK itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk pembubaran parpol dan impeachment belum ada. Nah, mungkin ada pertanyaan, kira-kira 10 jenis undang-undang yang paling sering di judicial review di MK itu apa saja sih? Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat ya, ini adalah gambaran bagi Bapak Ibu semua. Undang-undang yang paling sering di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, ini semakin meningkat sampai dengan hari ini. Karena selama belum ada perubahan atau revisi undang-undang tetap berlaku, potensinya pun juga semakin naik. Berbeda misalnya dengan undang-undang Pilpres yang nomor 8 sudah tidak berlaku, dia semakin turun. Sementara yang nomor 2, ya, ini adalah Undang-Undang 881 tentang hukum acara pidana. Maka kalau Bapak Ibu, ya, ini mempunyai spesialisasi sebagai seorang litigator, ya, sering melakukan litigasi, harus mengikuti putusan-putusan MK terkait dengan hukum pidana. Kebetulan yang paling tinggi kedua itu KUHAP, dulu sempat menduduki peringkat pertama. Belum lagi kalau nanti ditambah pengujian KUHP ataupun undang-undang itu yang memiliki muatan tentang ketentuan pidana, ya. Jadi ada seperti itu yang perlu kita pahami. Mengapa? Contoh sederhana seperti ini. Di dalam KUHP itu kita tidak bisa melihat ya ketentuan apakah bisa misalnya penetapan tersangka itu diajukan pra peradilan. Tapi pasca putusan MK, penetapan tersangka, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya, itu bisa menjadi objek dari pra-peradilan. Sehingga Bapak Ibu pun harus memahami perkembangan putusan di pidana. Pernah ada pasal yang sudah dibatalkan oleh MK. Lalu kemudian pihak kepolisian menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan pasal yang sudah dibatalkan oleh MK. Kalau seorang advokat mengetahui hal ini, tentunya dia bisa dengan mudah kemudian
membela kliennya dan mengatakan pasal ini tidak berlaku, maka harus dilepaskan ya atau diperadilankan. Nah, itu contoh sederhana. Belum nanti undang-undang yang lainnya. Nomor 3 sampai dengan nomor 6 itu terkait pemilu. Lalu ada undang-undang ketenagakerjaan. Banyak juga saya bertemu dengan para advokat yang memang berkecimpung di bidang ketenagakerjaan. Lalu ada undang-undang advokat itu sendiri nomor 9 sampai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, dari hal ini ada satu tren yang menarik kalau saya perhatikan dari mulai berdirinya MK. Mungkin sebagian Bapak Ibu semua juga masuk menjadi kategori bagian di dalamnya. Apa itu? Pak Rifai, sahabat ini mau bergabung. Apa itu? Yaitu ada tren advokat sekarang menjadi constitutional lawyer atau pengacara konstitusi. Kalau pengacara konstitusi, dia harus paham tentang hukum acara di MK dan juga di PT UN. Nah, sekarang mulai marak. Karena apa? Ini tidak hanya terkait dengan konstitusi ataupun politik dan pemilu, tetapi seluruh jenis undang-undang. Ini kalau diperpanjang bisa sampai 80 lebih jenis undang-undang. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa azas utama yang Bapak Ibu bisa pahami lebih lanjut. Ya, ini juga pernah dijelaskan di pembicaraan sebelumnya. Presumption of constitutionality, ya, sama seperti presumption of innocence dalam hukum pidana, bahwa tidak bisa seseorang dinyatakan bersalah kalau belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sama halnya dengan undang-undang, dia tidak dianggap diberhentikan atau dibekukan, ya, ditangguhkan atau batal kalau belum keluar putusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi dia tetap berlaku karena ini undang-undang berlaku umum untuk seluruh warga negara. Yang kedua, audi et alteram partem. Semua pihak diberi kesempatan dan didengar keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pemohon, itu bisa menghadirkan saksi, bisa menghadirkan ahli, ya, begitu juga pihak lain, pemerintah dan DPR. Loh, apa ada persidangan itu tidak hadir dan kita tidak bisa menghadirkan saksi? Tadi saya sebutkan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan di Mahkamah Agung. Nah, pengujian peraturan, kalau Bapak Ibu juga pernah berpengalaman menguji peraturan, itu umumnya tidak dipanggil untuk didengar permohonannya ataupun menghadirkan saksi dan ahli. Tetapi pemeriksaannya murni, ya, kebanyakan berbasis pemeriksaan dokumen. Alasannya karena memang waktu mereka terbatas. Sementara pengujian undang-undang dia tidak dibatasi waktu karena kadangkala kompleksitas itu memerlukan sidang yang cukup panjang. Yang ketiga, ius curia novit. Artinya hakim dan pengadilan dalam hal ini MK dianggap mengetahui hukum. Maka kalau ada hal yang kurang jelas, dia tetap harus diregistrasi dan kemudian diperiksa oleh hakim. Nah, apakah putusannya itu kemudian seperti apa akan sangat tergantung dari pemeriksaan dan pembuktian. Nah, tadi ada soal kuis yang jawabannya erga omnes. Kalau yang sudah menjawab erga omnes, pasti biasanya tahu apa artinya nih. Nah, erga omnes ini adalah salah satu karakteristik yang paling kuat dalam putusan pengujian undang-undang. Apa itu erga omnes? Putusan MK dalam hal ini dalam pengujian undang-undang tidak hanya mengikat bagi para pihak yang bersidang, tetapi juga dia mengikat bagi semua pihak di luar persidangan, baik mulai dari presiden, kemudian menteri, para pejabat negara, kepala lembaga-lembaga negara, sampai dengan warga negara biasa, para penegak hukum, tadi saya sebutkan kepolisian, kejaksaan, hakim, sampai dengan orang-orang yang mungkin tidak mengetahui hukum, tetap akan terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara contoh sederhana begini, dulu ada pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan diajukan oleh seorang petugas keamanan, security. Kebetulan dia partainya adalah mahasiswa hukum di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, karena pernah belajar soal hukum acara MK di kampus, dan dia diberhentikan, nah ini sebenarnya relevan di masa pandemi, tapi ini terjadi sudah lama, menguji undang-undang yang ada ketentuan bahwa
uang pesangon hanya bisa diberikan kalau tidak melebihi 2 tahun. Sementara dia sudah lewat dari 3 tahun dan tidak diberikan uang pesangon ketika diberhentikan. Dia menguji ke MK atau bahasa populernya menggugat ya. Dan akhirnya dikabulkan. Apakah kemudian uang pesangon hanya diberikan kepada sang security atau petugas keamanan ini? Tidak. Dia kemudian memiliki implikasi bagi seluruh siapapun tenaga kerja di Indonesia. Kalau dia kemudian diberhentikan dan sudah diperjanjikan uang pesangonnya, maka dia memiliki dasar hukum tidak ada lagi daluarsa untuk memperoleh uang pesangon. Mau dia 3 tahun, 4 tahun belum diberikan, itu bisa ditagih dan dia memiliki hak untuk memperolehnya. Nah, jadi seperti itu contoh kekuatan erga omnes. Kemudian final and binding, artinya putusan MK itu tidak bisa dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, apalagi peninjauan kembali. Dalam materi sebelumnya sudah dijelaskan, Indonesia hanya ada di Indonesia, MK-nya itu hanya terletak di ibu kota negara, ya. Kecuali nanti ada keadaan tertentu, misalnya belum bisa pindah dan sebagainya. Tapi hanya satu, tidak punya pengadilan negeri, tidak punya pengadilan tinggi. Sehingga upayanya tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini. Lalu kalau misalnya putusan MK itu kita anggap salah, apakah ada peluang untuk bisa menguji kembali? Nah, dalam hal ini, kita bisa menguji kembali undang-undang yang pernah diputuskan oleh MK. Misalnya hari ini ditolak permohonan pengujian undang-undang kita. Maka kita bisa mengajukan lagi atau orang lain mengajukan lagi dengan syarat. Nah, apa ini persyaratannya? Yang pertama, batu uji atau landasan konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar yang kita gunakan di permohonan yang baru, ini berbeda dengan permohonan sebelumnya. Atau yang kedua, dalil-dalil atau argumentasi permohonan kita yang kita tuangkan dalam namanya posita, ini juga berbeda dengan permohonan sebelumnya. Sehingga mahkamah akan menilai dari sudut pandang atau dalil yang berbeda. Kalau sama, tentu Mahkamah Konstitusi tinggal mengutip saja putusan sebelumnya bahwa ini sudah pernah dipertimbangkan. Nah, contoh misalnya yang sederhana, saat ini banyak yang sedang menguji soal presidential threshold yang sudah pernah diputus lalu diajukan kembali. Atau soal pemilu serentak, desainnya seperti apa dan seterusnya. Nah, sifat binding di sini artinya putusan MK ini mengikat setelah selesai dibacakan. Dia berlaku umumnya prospektif ke depan, ya, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu dan sangat jarang bisa berlaku retroaktif atau ke belakang. Nah, ini azas utama dan ada beberapa prinsip di slide berikutnya yang Bapak Ibu bisa ketahui dalam konteks persidangan. Di Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang ini terbuka untuk umum. Siapapun boleh menyaksikan dan mengikutinya di persidangan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pandemi, tidak bisa hadir ke persidangan, ataupun misalnya hal-hal yang memang harus ditutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya soal keamanan negara, atau soal asusila, dan sebagainya. Tetapi, kalaupun tidak bisa hadir di persidangan, ya, MK ini sudah menerapkan e-court, ya, electronic court atau modern court, di mana kalau prinsip umum itu kan cepat, sederhana, dan biaya murah. Tapi kalau di MK yang perlu Bapak Ibu ingat, itu cepat, sederhana, dan tanpa biaya apapun. Dari mulai mengajukan permohonan, tidak ada biayanya. Bapak Ibu tidak perlu kemudian menggesek misalnya kartu debitnya dan sebagainya, karena gratis. Dan pengujian ini bisa diajukan melalui online. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, ada yang dari Gorontalo dan sebagainya, itu bisa langsung mengajukan secara online. Tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Sidangnya, ya, selama pandemi dan kalau memang dimungkinkan, online seperti ini kita sedang menggunakan Zoom. Bapak Ibu ada di kantor atau di tempatnya masing-masing, lalu hakim bersidang dari gedung Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara perlahan pasti akan ada kemudian perubahan lagi hadir ke persidangan. Begitu juga untuk memperoleh putusan. Bapak Ibu tidak perlu kemudian datang ke MK menanyakan putusannya apa. Karena standar operating procedure di MK itu 15 menit setelah putusan dibaca, itu akan langsung di-upload ke website MK. Bahkan bagi yang hadir akan langsung menerima langsung putusannya. Nah, jadi tidak perlu kemudian, dulu saya di bangku kuliah harus istilahnya patungan dulu ya, sama kelompok untuk mendapatkan putusan. Ini tidak, ya. Kalaupun Bapak Ibu ingin dapat rekamannya, ada videonya. Itu di
channel YouTube Mahkamah Konstitusi untuk diputar kembali. Bahkan setiap sidang direkam. Sehingga rekamannya ini oleh MK akan ditranslate, diubah menjadi bentuk transkrip tertulis, namanya risalah sidang. Ini bisa didapatkan nggak, Pak? Bisa dengan mudah download juga di Mahkamah Konstitusi. Jadi apa intinya? Dalam e-court ini, pengujian undang-undang, biasanya Bapak Ibu yang bersidang, advokat ini tidak lagi membawa asisten atau sekretaris. Tetapi mereka bisa cukup memantau dari kantor atau ruang yang berbeda, ya. Kemudian menemukan risalah sidangnya setelah selesai. Itu standar operating prosedurnya paling lama 6 jam. Nah, jadi semua bisa di cross check apa yang terjadi di persidangan berikutnya untuk mempersiapkan sidang-sidang selanjutnya. Nah, ini adalah access to justice yang dibuat oleh MK dalam rangka untuk memberikan rasa dan proses keadilan buat semua. Dan prinsipnya tanpa biaya apapun. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi jangan kemudian, ini tips, itu pasti akan ditolak oleh pegawai MK. Nah, hakim bersifat aktif dan pasif, artinya tidak bisa Mahkamah Konstitusi inisiatif, ini undang-undang kayaknya bermasalah deh. Yuk kita uji sendiri. Ini nggak bisa. Harus ada yang mengajukan, dan ketika diregistrasi, barulah hakim bisa bersifat aktif. Dalam hal ini, aktif untuk bertanya, menggali kebenaran yang ada di tengah masyarakat secara material maupun formil. Hakim dan juga Mahkamah Konstitusi, kalau menganggap perlu bahkan bisa menghadirkan ahli sendiri untuk membantu memecahkan permasalahan konstitusional yang sedang dibahas dalam pengujian undang-undang. Nah, untuk pembuktiannya bagaimana? Untuk pengujian undang-undang, ini yang perlu diingat oleh Bapak Ibu semua. Pengujian undang-undang itu, objek yang sedang dibahas adalah norma abstrak. Maka yang dihadirkan dalam proses pembuktian umumnya adalah pembuktian secara material. Akan ada adu argumentasi, ya, konstruksi hukum, dalil-dalil, teori, dan sebagainya. Sehingga biasanya menghadirkan para ahli. Ini dibedakan dengan misalnya sengketa pemilu yang lebih cenderung pada pengujian formil, karena yang akan diuji pembuktiannya adalah dokumen, mana form C1, mana DA1, mana ketetapan, mana keputusan, dan seterusnya. Ya, jadi untuk pengujian undang-undang, dia lebih pada material. Apakah kemudian didukung dengan argumentasi yang memadai atau tidak. Nah, ini adalah prinsip persidangan yang secara umum perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab pada sesinya. Nah, bagian kedua di slide berikutnya, kita mulai masuk pada hukum acara pengujian undang-undangnya. Nah, ini lebih spesifik lagi kita akan bahas, dimulai dari jenisnya terlebih dahulu. Nah, ya, di slide-nya silakan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar hanya menyebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi dalam perjalanannya, dinamika itu ternyata memerlukan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu, bisa juga diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Ya, mengapa Perpu kemudian masuk dalam objek pengujian undang-undang? Karena Perpu pada dasarnya adalah memiliki memiliki muatan dan materi sama dengan undang-undang. Hanya cara pembuatannya berbeda, yang hanya misalnya dilakukan oleh presiden dalam kegentingan yang memaksa. Nah, itu pun kemudian dalam sidang berikutnya harus ditetapkan apakah akan menjadi undang-undang atau tidak. Nah, jadi Perpu bisa juga diuji, misalnya pada saat itu terjadi pengujian Perpu COVID, ada Perpu Ormas dan sebagainya. Nah, untuk pengujian, Bapak Ibu bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama, pengujian secara material. Yang kedua, pengujian secara formil. Saya akan jelaskannya dengan bahasa sederhana saja, biar mudah ditangkap. Kalau yang namanya pengujian material, pada intinya ini berkaitan sama isinya undang-undang. Muatannya undang-undang. Apakah itu soal pasalnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar menurut kita? Apakah ayatnya, apakah penjelasannya, apakah lampirannya? Nah, itu masuk dalam kategori pengujian material. Dan tidak ada batas waktu kapan kita boleh mengajukan. Sepanjang dia masih berlaku, undang-undang ini bisa di judicial review. Contoh misalnya,
Ada Undang-Undang 1946 yang diuji di MK. Undang-undang apa tahun 46 yang sampai hari ini masih berlaku? Soal memori banding. Undang-Undang tahun 1965. Ini terkait apa? Undang-undang soal penodaan agama masih di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Atau ada undang-undang hari ini disahkan dan masih berlaku misalnya di tahun 2040 atau 50, dia masih bisa di judicial review. Nah, berbeda dengan pengujian formil. Dia bukan soal isinya, tapi dia soal proses pembentukan undang-undang tersebut. Apakah memenuhi quorum? Apakah sesuai dengan tahapannya? Apakah kemudian memenuhi prinsip-prinsip yang sudah dituangkan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Nah, kalau misalnya bertentangan bisa saja dinyatakan oleh MK, kemudian inkonstitusional. Soal prosesnya. Jadi ada formil, ada material. Untuk pengujian formil ada batas waktu, yaitu 45 hari sejak diundangkan. Mengapa dibatasi waktu? Karena membutuhkan kepastian, ini secara pembentukannya sudah benar atau belum. Sementara material setiap saat bisa di judicial review. Nah, ada jurisprudensi putusan MK yang belum masuk di dalam peraturan ataupun buku-buku. Nah, ini saya sampaikan karena kan setiap hari kita mengikuti dinamikanya. Kalau ada pengujian dilakukan secara bersamaan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada pengujian formil dan material untuk satu undang-undang yang sama, maka formil akan diprioritaskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diputus. Setidak-tidaknya kurang dari 60 hari agar memberikan kepastian hukum terkait dengan status dan legalitas atau konstitusionalitas undang-undang ini. Dan undang-undang yang diuji bisa saja ditangguhkan atau dikatakan tidak boleh membuat peraturan pelaksana dulu di bawahnya. Nah, ini dimungkinkan untuk khusus pengujian secara formil. Nah, ini jenisnya. Di slide berikut kita bisa pelajari juga ya terkait dengan siapa saja yang bisa menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang ini. Nah, saya sering misalnya di PKPA itu memberikan simulasi yang mudah. Misalnya gitu. Untuk menjadi seorang advokat syaratnya, ya ini kebetulan sudah jadi advokat semua. Bagaimana kalau syaratnya tiba-tiba diubah menjadi minimal bergelar master gitu. Waduh, berarti yang masih sarjana tidak bisa beracara lagi nih. Nah, dalam hal ini maka seorang calon advokat ataupun advokat bisa saja menguji undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Atau kalau misalnya tidak mau sendirian, bisa saja kemudian bersama 5 orang, 10 orang karena punya kepentingan yang sama itu menguji ke MK. Yaitu soal ketentuan yang tiba-tiba menaikkan syarat menjadi master hukum misalnya. Itu yang pertama kategorinya. Yang kedua, kelompok yang bisa menguji ke MK soal undang-undang ini adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, pertanyaannya, memang banyak masyarakat hukum adat di Indonesia. Sebenarnya banyak, hanya dia tidak terdata karena terhalang dengan legalitas peraturan daerahnya. Contoh kasusnya, Satuan Masyarakat Hukum Adat itu pernah menguji undang-undang kehutanan, di mana ketentuan tersebut menyatakan barang siapa yang mengambil hasil hutan itu bisa dipidana. Bagaimana dengan masyarakat adat yang memang tinggalnya di tengah hutan, bahkan hidupnya bisa jadi sebelum Indonesia merdeka atau sudah bertahun-tahun, dan dia mengambil hasil hutan. Apakah kemudian mereka dikriminalisasi karena mengambil hasil hutan? Nah, pada saat itu para advokat mendampingi dan menguji, dan MK mengabulkan memberikan pengecualian bagi mereka yang sudah tinggal secara turun-temurun di dalam hutan, itu mengambil hasil hutan untuk keperluan hidup. Itu tidak dipidana, tetapi dikecualikan dan tidak dibolehkan untuk tujuan komersil. Nah, itu contoh bagaimana putusan MK kemudian apply, diajukan oleh masyarakat hukum adat. Ada juga badan hukum publik atau privat. Misalnya Bapak Ibu juga bekerja di perusahaan, ya, memiliki PT atau di yayasan, atau tergabung dalam perhimpunan ataupun organisasi advokat yang memang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini bisa kemudian menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Dan yang terakhir adalah lembaga negara. Ya, semua lembaga negara bisa menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat dari 4 kategori ini, sebenarnya satu privilege sekali bagi orang Indonesia, seorang warga negara bisa menguji undang-undang. Sementara di negara lain itu belum dimungkinkan rata-rata. Dan kalau kita lihat semuanya, berarti hampir semua punya kesempatan dan memiliki yang namanya legal standing
untuk menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti kita bicara soal legal standing lebih spesifik lagi. Nah, setelah kita pelajari pemohon, di slide berikutnya, kita bisa lihat format permohonan secara umum itu bagaimana. Nah, saya tidak akan jelaskan secara rinci, karena nanti ada satu sesi khusus untuk Bapak Ibu semua, bagaimana menyusun permohonan. Tapi pada intinya, ini diawali dengan ada identitas. Yang harus ada namanya, tempat tanggal lahir, lalu pekerjaannya apa, dan alamat lengkapnya di mana. Nah, tentu nanti dalam berkorespondensi disediakan email, karena MK sudah menggunakan surat elektronik untuk berkomunikasi. Bahkan seorang advokat itu mulai diarahkan oleh MK semua dilakukan secara online, termasuk memiliki username sendiri kalau beracara di MK, dan nanti bisa ada satu sistem internal yang Bapak Ibu bisa bertanya langsung tanpa harus datang ke MK. Nah, uraian permohonan yang menjadi inti adalah satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu sepanjang menguji undang-undang itu menjadi kewenangan MK. Nah, nanti ada template-nya disediakan bagaimana mengisinya soal bagian kewenangan. Yang kedua, bagian kedudukan hukum atau legal standing. Bapak Ibu harus jelaskan dari 4 kategori yang tadi saya sebutkan, apakah sebagai warga negara, perorangan, atau menjadi badan hukum misalnya. Dan ini berbeda. Kalau sebagai perseorangan warga negara, Bapak Ibu cukup misalnya melampirkan buktinya KTP, identitas. Kalau seorang advokat harus lampirkan juga sebagai advokat, ya, harus ada misalnya surat pelantikannya kah atau kartu advokatnya. Dan kalau sebagai badan hukum, ini yang membedakan dengan perseorangan. Kita harus melampirkan ADART perusahaan atau organisasi tersebut badan hukumnya. Kemudian surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang menyebutkan kita sebagai badan hukum. Dan kita harus mengikuti apa yang dituangkan dalam anggaran dasar rumah tangga kita. Siapa yang berhak mewakili. Jadi, advokat pun harus tahu apakah orang yang akan kita dampingi ya atau menguasakan ke kita adalah orang yang berhak mewakili organisasi atau perusahaan tersebut. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga seseorang mengatasnamakan, oh ini organisasi saya, padahal dia bukan misalnya ketua, bukan sekretaris jenderal, ataupun orang yang memang menurut anggaran dasar dia dikuasakan untuk misalnya beracara di dalam maupun di luar persidangan. Nah, yang paling inti adalah posita atau alasan permohonan, pokok-pokok permohonan. Bapak Ibu harus tuangkan secara sistematis. Pertama, pasal mana di Undang-Undang Dasar yang kita anggap itu terlanggar karena berlakunya undang-undang. Misalnya pasal 27, ya, soal misalnya hak memperoleh pekerjaan yang layak. Mengapa? Masa untuk menjadi seorang advokat harus dipersyaratkan misalnya magister hukum tadi. Lalu ini melanggar hak kami sebagai warga negara misalnya. Lalu diuraikan kenapa alasannya. Satu, ada tidak relevansi seorang advokat harus magister hukum. Lalu alasan misalnya berapa banyak misalnya rasio kebutuhan advokat dengan warga negara yang membutuhkan pendampingan hukum. Lalu dan seterusnya soal usia dan sebagainya. Nah, itu harus dituangkan secara satu persatu. Setelah undang-undang dasarnya kita sebutkan, barulah satu persatu alasan-alasan dan dalil-dalil yang mendukung bahwa memang terjadi pelanggaran konstitusional. Dan bagian terakhir dari permohonan itu namanya petitum, ya. Apa yang kita inginkan, ya? Apakah kita minta agar dibatalkan atau ditafsirkan? Ini nanti kita bedah secara lebih rinci masing-masing. Nah, semuanya jenis-jenis permohonan ini Bapak Ibu bisa temukan di website MK kalau ingin melihat. Misalnya ingin menguji undang-undang advokat, searching dulu di website MK, ya, nanti bisa disimulasikan. Apakah sudah ada yang menguji pasal ini? Nah, supaya apa? Supaya oleh MK tidak disebut tidak diterima, karena kalau sudah pernah diuji dan dalilnya sama, yang saya sebutkan tadi, kalau istilah umumnya itu kan ada nebis in idem gitu. Nah, kita harus gunakan dalil yang berbeda. Dan kita lihat contoh permohonannya di website Mahkamah Konstitusi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah legal standing. Ya, bagaimana kita mengukur kita punya kedudukan hukum? Satu, apakah memang ada hak dan kewenangan konstitusional yang ada di Undang-Undang Dasar itu? Yang kedua, apakah hak atau kewenangan kita itu dirugikan karena undang-undang yang sedang kita uji, misalnya undang-undang advokat? Dan apakah kerugian ini spesifik
aktual atau potensial. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi advokat, bisa jadi ini misalnya spesifik aktual. Tapi bagi mahasiswa hukum yang akan menjadi advokat suatu hari, ini berpotensial merugikan mereka. Nah, itu harus dijelaskan. Ada sebab akibat atau tidak? Ya tentu gara-gara ketentuan tersebut kita jadi rugi hak-hak konstitusional memperoleh pekerjaan misalnya. Dan kalau itu dibatalkan, kerugian tersebut hilang. Nah, ini adalah 5 cara untuk mengukur legal standing kita. Nah, di slide berikutnya secara lebih rinci bisa kita lihat petitum, apa yang sebenarnya dicantumkan dalam permohonan. Kalau material, Bapak Ibu bisa sebutkan, ya pertama meminta mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, agar materi muatannya kita harus spesifik, apakah ini bagian ayatnya saja, atau pasalnya, atau bahkan spesifik frase. Ya, frase misalnya dan atau frase satu huruf atau dua kata maksud saya, itu saja yang dibatalkan. Kenapa? Ini pintar-pintarnya kita sebagai advokat Bapak Ibu semua, jangan sampai yang kita minta batalkan justru malah tidak bunyi kalimatnya. Jadi kita minta hanya frase tertentu saja. Dan kalau pengujian formil bisa diajukan untuk pembatalan seluruhnya. Nah, tentu diakhiri petitum itu dengan ex aequo et bono, ya. Ya, mahkamah memutuskan yang seadil-adilnya. Berarti bisa kemudian kalau memang lebih rendah atau lebih tinggi dari putusannya, petitumnya itu dimungkinkan. Nah, satu hal yang berkembang yaitu soal konstitusional bersyarat. Apa ini? Bapak Ibu bisa minta agar Mahkamah Konstitusi memaknai pasal yang diuji tersebut sebagai apa. Nah, ini harus ditentukan. Ini dalam konteks apa diajukan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Kalau sebenarnya kita tidak ingin membatalkan pasal tersebut, tapi hanya ingin agar ditafsirkan dan dimaknai sesuai keinginan pemohon. Kok bisa ada seperti itu, Pak, misalnya? Karena kalau kita membatalkan undang-undang, bisa jadi justru makin rugi hak konstitusional kita. Nah, nanti saya berikan contohnya di dalam perkembangan putusan. Nah, di slide berikutnya bisa kita lihat, ya. Kita agak cepat nanti. Tahap sidangnya sederhana saja saya jelaskan. Ada 3 tahap sidang pengujian undang-undang. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Hakim MK ada 9, ya. Dan untuk pemeriksaan pendahuluan ini hanya 3, sehingga disebut panel hakim. Bapak Ibu kalau sebagai pemohon akan diminta penjelasan secara lisan, ya. Tentu pokok-pokoknya saja. Majelis panel hakim sudah membaca, bahkan sudah membuat catatan ya apa yang akan ditanya kalau kurang jelas. Dan hakim punya kewajiban memberi nasihat. Oh, ini kok kedudukan hukumnya kurang jelas, bisa tidak disampaikan ADART-nya seperti apa. Misalnya dalam alasan pokok permohonan, ini sudah melihat belum putusan-putusan sebelumnya, silahkan mengacu ke sana. Nah, nasihat-nasihat ini apakah mengikat atau tidak? Ini tidak mengikat. Tapi kalau ingin diperbaiki sesuai saran dan nasihat hakim itu sangat dipersilahkan. Karena apa? Satu, kalau ternyata ini bukan kewenangan MK, kedudukan hukumnya kemudian tidak ada, apalagi alasan permohonannya tidak jelas atau obskur, maka akan lompat langsung ke tahap ketiga, pembacaan putusan. Ya. Atau kalaupun permohonannya jelas bisa saja lompat. Tapi kalau misalnya itu semua terpenuhi, masuk ke pemeriksaan persidangan. Nah, disinilah pembuktian akan berjalan. 9 hakim, full bench istilahnya, akan memeriksa secara bersama-sama. Pihak pemberi keterangan, ada pemerintah, ya, kemudian DPR akan hadir memberi keterangan yang menjawab permohonan Bapak Ibu semua, kalau menjadi pemohon. Alasannya kenapa pasal tersebut misalnya dibuat, apa dulu naskah akademik menyebutnya, dan bagaimana pertimbangannya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menghadirkan saksi, ahli, begitu juga dengan pihak pemerintah dan DPR. Dan bisa diajukan pertanyaan silang, saling bertanya, antara pemohon bertanya kepada saksi dan ahli dari pembentuk undang-undang, begitu juga pemerintah DPR bisa bertanya kepada saksi ataupun ahli yang diajukan oleh pemohon. Sampai dengan nanti terakhir pembacaan kesimpulan. Pemeriksaan pendahuluan ini biasanya hanya 2 kali maksimal. Ya. Kalau 1 kali tidak hadir, dipanggil lagi. Kalau tidak hadir, ya berarti dia permohonan gugur. Nah, pemeriksaan persidangan ini tidak terbatas, tergantung kompleksitas. Biasanya setelah sidang akan ditanya, masih ada ahli yang mau dihadirkan? Kalau tidak ada, berarti
langsung diminta untuk mengirimkan kesimpulannya. Nah, paling banyak itu pengujian KUHP sampai dengan 21 kali persidangan ya. Dan kalau itu semua sudah terlewati, terakhir pembacaan putusan. Dan putusan ini kalau kita lakukan secara online akan ada seperti Zoom, satu yang sedang membacakan hakim mulia. Kemudian di sini ada putusannya yang dibacakan, akan ada tulisannya. Jadi tidak gelap. Yang dibaca sama persis dengan yang ditayangkan. Begitu juga kalau ada di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi. Akan ada 2 layar lebar dan kita bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh hakim dan juga melihat tulisannya sama atau tidak. Kalaupun ada salah ketik, misalnya hukum menjadi hukum, akan langsung dikoreksi dan kita bisa menyaksikan sama-sama. Kapan kita dapat putusan? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau hadir langsung akan diberikan. Dan kalau tidak, kita bisa langsung dapat dari website. Kalau pemohon secara online akan dikirimkan. Nah, jadi tidak perlu menunggu sampai lama. Saya pernah misalnya dulu ya mengajar PKPA di Surabaya. Ini ada seorang driver online mobil mengatakan saya sudah diputus, tetapi ini pengadilan lain. Tetapi sampai sekarang saya belum tahu putusannya apa. Nah, ini tidak akan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu akan langsung dapat 15 menit setelah sidang pembacaan putusan ditutup. Oke, ini tahapan sidang. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat satu ada pihak lain selain pemohon dan pemberi keterangan, yaitu pihak terkait. Siapa pihak terkait? Mereka yang punya kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara yang diajukan. Kalau tadi kita simulasikan, misalnya ada yang menguji undang-undang advokat, maka bisa saja Pradi sebagai organisasi advokat kemudian mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam sidang tersebut. Karena apa? Kepentingannya langsung. Karena ada persyarat seorang advokat, masa tidak kemudian ikut terlibat dalam sidang-sidang tersebut. Posisinya bagaimana? Bisa saja menguatkan pemohon atau sebaliknya, ya. Jadi dibebaskan. Misalnya ada yang menguji undang-undang soal KPK. Bisa saja KPK kemudian menjadi pihak terkait, misalnya diuji oleh para narapidana misalnya, dan sebagainya. Nah, ini benar terjadi, misalnya ada yang menguji undang-undang kehutanan, lalu ada orang yang memang atau organisasi yang memiliki interest terhadap lingkungan hidup, mereka bisa ajukan sebagai pihak terkait. Nah, slide berikutnya setelah para pihak, kita bisa lihat di sini ada jenis putusan ya. Kita nanti akan banyak membahas soal putusan-putusan setelah ini. Umumnya pengujian undang-undang itu putusannya kan satu, tidak diterima atau need on fund kelat verklat. Artinya apa? Kalau kewenangannya tidak terpenuhi atau kedudukan hukumnya tidak terpenuhi atau dalil-dalilnya obskur, tidak jelas permohonannya ini seperti apa, itu tidak diterima. Tapi kalau itu semua terpenuhi, masuk ke pembuktian. Kalau tidak beralasan hukum, tidak terbukti, maka ditolak. Ya. Tapi bisa juga dikabulkan. Nah, dikabulkan ini tadi kan hanya pasal, ayat, penjelasan ya ataupun frase. Tapi bisa juga satu undang-undang itu batal seluruhnya, Bapak Ibu semua. Dan sudah 9 jenis undang-undang setidaknya itu dibatalkan seluruhnya. Ada undang-undang ketenaga listrikan batal seluruhnya. Undang-undang sumber daya air batal seluruhnya. Undang-undang peroperasian batal seluruhnya. Kenapa? Salah satu alasannya karena ada pasal jantung yang dibatalkan oleh MK. Apa itu pasal jantung? Dia pasal yang kemudian misalnya memberikan definisi serta ruang lingkup dari undang-undang tersebut. Kalau itu sudah melanggar konstitusi, otomatis sama seperti manusia, diambil jantungnya, maka dia tidak bernyawa kembali dan tidak berlaku seluruhnya. Nah, itu sudah pernah terjadi. Nah, perkembangan putusan, tadi saya sempat menyebutkan ada putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Contohnya bagaimana? Dulu ada undang-undang sistem peradilan anak, di mana minimum usia anak yang bisa dipidana itu 8 tahun. Bapak Ibu sekarang bayangkan, kalau anak kita usia 8 tahun, itu berarti mungkin masih duduk di kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan itu bisa dibawa ke pengadilan anak, misalnya ke warung, ambil permen lupa bayar, dibilang mencuri. Nah, para pembela hak anak mengatakan, ini di mana-mana yang namanya usia pertanggungjawaban pidana anak itu minimal 12 tahun, seperti UN General Assembly. Nah,
Kalau mintanya dibatalkan usia 8 tahun, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Gimana logikanya Pak? Kok menimbulkan ketidakpastian hukum? Karena kalau dibatalkan tidak ada lagi batas minimum. Maka yang diminta adalah minta agar ditafsirkan usia minimum tersebut menjadi 12 tahun. Nah, inilah yang dinamakan inkonstitusional bersyarat. Tidak dibatalkan, tapi dalam pelaksanaannya harus dimaknai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada juga putusan yang menunda keberlakuan, yaitu undang-undang misalnya soal pemilu serentak. Pilpres dan Pileg di tahun 2019 itu kan serentak pertama kali. Padahal putusannya, Bapak Ibu, itu diputus tahun 2014. Karena KPU dinilai belum siap saat itu, maka ditunda 5 tahun setelahnya. Atau pembelakuan berlaku surut. Nah, ini baru 2 dari 1.500 putusan, sangat jarang. Atau merumuskan norma, ya. Ya, ini juga dimungkinkan. Memang agak menarik dalam konteks misalnya Mahkamah Konstitusi ini karakternya sebagian seperti pengadilan di sistem common law, judge-made law. Tapi itu adalah hal yang kemudian lazim terjadi di berbagai negara dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Nah, terakhir di slide berikutnya, saya akan sampaikan beberapa contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau tadi di awal saya katakan bahwa putusan MK atau Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya kaitannya dengan isu atau bidang politik atau pemilu. Tapi kita bisa lihat dari sini misalnya undang-undang di bidang sektor pendidikan. Pernah ada, saya masih ingat namanya, pemohon namanya Bapak Fatul Hadi dari Jawa Timur, seorang guru dan juga wali murid. Itu menguji undang-undang di tahun 2007. Apa yang diuji? Mungkin dari 2006. 2006, 2007, 2008 menguji soal anggaran pendidikan kurang dari 20%. Yang Undang-Undang Dasar kita menyatakan minimal anggaran pendidikan dialokasikan 20% di APBN dan APBD. Pada saat itu belum terpenuhi, maka diuji ke MK. Dan akhirnya MK mendorong sampai dengan 3 tahun berturut-turut tercapailah 20%. Dari berapa persen? Dari hanya 8%, 9%, 11% sampai ke 20%. Atau Badan Hukum Pendidikan pernah dibatalkan oleh MK. Di sektor energi dan mineral, sumber daya air yang tadi saya sebut, undang-undang ketenaga listrikan, bahkan sampai BP Migas dan seterusnya. Di bidang agama, ada soal pengadilan agama. Nah, ini juga menarik. Ada yang meminta agar pengadilan agama juga punya kewenangan menjatuhkan sanksi berdasarkan hukum Islam untuk pidana. Nah, apakah MK mengabulkan? Dia minta, termasuk misalnya potong tangan katanya. Nah, MK menyebut bahwa kewenangan tersebut ya sudah diatur bahwa antara hukum Islam dengan hukum agama, hukum negara itu juga punya porsinya. Bahwa hukum nasional terdiri dari berbagai sumber hukum. Salah satunya hukum Islam, tapi bukan berarti semua otomatis bisa diterapkan di dalam pelaksanaan hukum positif atau hukum nasional. Soal perkawinan, ya, identitas kepercayaan, para penghayat kepercayaan, kalau pernah mendengar beritanya, dulu tidak boleh menulis di dalam kolom di KTP ataupun di KK, sehingga memilih ya salah satu ajaran agama yang tersedia ataupun kosong. Kalau kosong maka dianggap orang akan menganggap dia ateis. Permasalahannya dalam konteks ini, maka keluarganya, anaknya untuk sekolah, untuk beroleh kesehatan itu tidak bisa menerima akses dan fasilitas dari pemerintah. Nah, ada putusan MK, maka penghayat kepercayaan sekarang bisa mencantumkannya di kolom KTP atau KK. Soal hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, ekspresi. Tadi saya menyebut uang pesangon. Ada uang pensiun juga, di mana ternyata itu dibatasi hanya, ya, itu dibatasi hanya, kalau tidak salah itu 5 tahun terakhir uang pensiun bisa diberikan. Jadi kalau ada orang tua kita, saudara kita, sanak keluarga yang masih dikatakan oleh pemberi uang pensiun menerima hanya 5 tahun terakhir saja, meskipun pensiunnya sudah 10-15 tahun, itu harus dibawakan putusan MK. Karena MK sudah menyebut tidak boleh ada daluarsa lagi pemberian uang pensiun. Kalau memang 10 tahun belum diberikan, harus 10 tahun. Nah, itu diajukan oleh beberapa pensiunan. Ada soal bidang hukum, pendidikan advokat, PKPA, ya, itu juga harus kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi. Soal pengujian perda, ya, tidak bisa dilakukan lagi oleh eksekutif, harus melalui Mahkamah Agung. Tadi pra-peradilan, peninjauan kembali, dan sebagainya. Soal pemilu banyak,
KTP paspor bagi yang tidak terdaftar di DPT masih bisa tetap menggunakan hak suara dengan menunjukkan KTP atau paspor. Penderita gangguan jiwa harus dibedakan menurut putusan MK, tidak serta-merta dan otomatis kehilangan hak suara, hanya yang permanen saja yang tidak boleh menggunakan suara, tapi yang temporary itu masih boleh. Termasuk syarat menjadi anggota KPU, pemilu serentak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran bagi Bapak Ibu semua bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ini tidak sederhana, dan juga tidak hanya di dalam satu sektor atau bidang kehidupan atau hukum saja, tetapi beragam, ya. Kalau disebutkan bahkan ada yang baru-baru, kemudian arbitrase, ASEAN Charter, soal fidusia dan sebagainya. Tentu saya tidak paham secara detail semua masing-masing, termasuk kalau yang kemarin agak heboh soal legalisasi ganja medis. Nah, itu juga mungkin terakhir saya sampaikan sebelum diserahkan ke sesi tanya jawab 2 menit sehingga tepat jam 2.10. Nah, ada kesalahan, banyakkan warga kita membaca putusan MK itu hanya mengetahui dari judul berita online. Berita online itu biasanya clickbait agar kita membaca dan mengklik itu saja, tapi tidak dimuat seutuhnya. Nah, putusan MK soal legalisasi ganja medis itu memang ditolak. Tetapi di dalamnya itu ada pertimbangan hukum yang menyatakan, satu, MK sangat memberikan empati kepada para pemohon yang anak-anaknya sedang menderita gangguan atau penyakit khusus. Tetapi MK sebenarnya tidak melegalkan itu bukan karena tidak mau, tapi karena di Indonesia sendiri ya, itu belum ada penelitian yang menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk itu. Karena MK bukanlah seorang dokter yang kemudian hanya dengan bersidang saja sudah tahu, oh ini manfaatnya, tanpa kemudian mempertimbangkan risikonya. Sehingga MK, kalau kita baca baik-baik putusan tersebut, mempertimbangkan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan penelitian dan kemudian merekomendasikan apakah bisa narkotika golongan 1 ini atau ganja itu dijadikan medis. Sehingga DPR ketika mengubah undang-undang, dia juga dibekali dengan penelitian yang valid dan sah. Sementara bisa nggak kita otomatis gunakan penelitian di luar, itu belum tentu. Di dalam pertimbangannya juga disebutkan, ya misalnya, bahwa sarana prasarana untuk melakukan pengobatan tersebut belum tentu tersedia di Indonesia, berbeda dengan negara-negara maju. Nah, jadi banyak faktor yang dipertimbangkan dalam memutus satu perkara pengujian undang-undang. Nah, mungkin itu saja. Di slide berikutnya nanti kalau misalnya ada tanya jawab kurang ya, ini ada buku hukum acara dan nanti bisa juga kontak atau email saya, tentu untuk perkara-perkara yang general dan khusus tidak bisa saya jawab apalagi sedang berjalan, tapi kalau ingin diskusi lebih lanjut ya, itu nanti bisa kirim email saya. Demikian Mbak Melati paparan dari saya, mudah-mudahan bisa memantik dan men-trigger untuk sesi tanya jawab yang saya yakin Bapak Ibu semua ini punya segudang pengalaman yang saya sendiri perlu belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz yang telah menyampaikan materi hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 50 menit lagi, Mas Faiz. Ya. Kita akan bagi menjadi 2 sesi, nanti masing-masing sesi untuk 3 orang penanya. Bapak Ibu yang bertanya silahkan klik raise hand atau mengetik di kolom chat yang ada di masing-masing aplikasi Zoom Bapak Ibu. Selanjutnya sebutkan nama lengkap dan pertanyaan mohon disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Baik, kita langsung saja. Ini sudah ada yang raise hand, Mas Ya, Faiz. banyak. Sudah banyak dan kita akan mulai dengan nomor regis 292 Bapak Omar Sarip, kami silahkan. Halo, Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam, Omar. Langsung saja Mas, ini mau Silakan. mempertanyakan, tadi kan kita ada di susunan peraturan perundang-undangan kita,
itu di bawah Undang-Undang Dasar terdapat TAP MPR Iya, betul. sebelum undang-undang. Jadi pertanyaannya sederhana saja, apakah TAP MPR bisa dijadikan bagian dari objek judicial review di MK? Nah, berikutnya yang kedua, terkait dengan adanya putusan MK yang merubah pasal dalam undang-undang tertentu, apakah itu dapat berlaku langsung selayaknya undang-undang dan dapat digunakan dalam peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk digunakan seperti halnya undang-undang, gitu. Dan kemudian apakah putusan MK tersebut nantinya dapat juga digunakan sebagai dasar dalam mengajukan PK? Ya. Cukup itu Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Omar. Kita lanjut ke penanya berikutnya Mas Faiz. Ada Pak Singgih, kami silakan Pak Singgih, nomor regis 339. Silakan Pak Singgih. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore Pak Faiz, apa kabar? Selamat sore. Baik, alhamdulillah. Mohon salam kenal, saya Singgitomi Gumilang dari Peradi Banda Aceh, kantor Jakarta Selatan. Saya merupakan kuasa pemohon 106, Mas Faiz. 106 PU Ganja Medis kemarin. Oh ya. Nah, yang ingin saya ingin saya tanyakan, itu terlepas dari permohonan saya kemarin, bahwasanya sebenarnya adakah aturan yang mengikat MK mengenai penjadwalan putusan setelah penyampaian kesimpulan terakhir? Adakah aturan misalkan harus berapa hari atau harus berapa hari kerja gitu setelah penyampaian kesimpulan kepada agenda putusan? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah berapa estimasi waktu yang dapat diajukan sebagai pihak terkait? Misalkan bila mana pihak terkait dapat memasukkan permohonannya sebagai pihak terkait? Misalkan dari permohonan pokok yang dimasukkan 1 Januari. Nah, apakah setelah persidangan pertama pendahuluan atau justru sebelum pembuktian atau pada saat pembuktian masih dapat diajukan itu apa permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara? Itu terus yang berikutnya adalah sudah itu aja Pak. Jadi saya satu mengenai berapa lama jarak antara jeda kesimpulan dan putusan. Yang kedua adalah menjadi pihak terkait ya. Ya. Terus selanjutnya terima kasih atas penjelasan putusan saya yang itu saya sudah. Saya nggak tahu loh kalau ternyata ada pemohonnya. Tadi random aja saya gitu. Betul Pak. Memang lagi viral dan saya lapang dada sebagai pemohon, kuasa pemohon. Terima kasih Pak. Makasih moderator, makasih Pak Faiz. Baik, terima kasih Pak Singgih. Selanjutnya kita ke Bapak M. Alwan, Regis 238, kami silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu moderator. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber nih Pak ya. Sebenarnya banyak pertanyaan nih Pak, karena mungkin ada yang pokok-pokok aja Pak. Lain. Ya, biar kebagian sama yang lain yang pokok-pokok aja. Sebenarnya banyak pertanyaan maksud saya, tapi saya cuma 2 pertanyaan saja. Yang pertama tentang acara PUU di MK ini Pak ya, itu kan undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Betul. Pertanyaan saya kan biasanya itu pasal di dalam undang-undang itu bertentangan dengan misalnya pasal 28A misalnya 28 segala macam. Pertanyaan saya itu simpel Pak, bisa nggak misalnya undang-undang tersebut diuji misalnya bertentangan dengan preambel. Nah, kan undang-undang dasar kita ini kan ada preambel, ada isi kan Bang. Nah, bisa nggak misalnya ini undang-undang ini bertentangan dengan alinea keempat misalnya bahwa sesungguhnya pokoknya ikut ketertiban dunia segala macam. Nah, itu pertanyaan pertama Bang. Yang kedua, dapatkah
putusan pasal yang telah dibatalkan oleh MK, kalau tidak salah itu pernah di tahun 2004. Nah, ini tentang Undang-Undang Advokat sendiri, pasal 31 kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa seorang yang seolah-olah advokat itu tidak lagi mempunyai inkonstitusional sekarang. Yeah. Nah, maksud saya itu bisa nggak menghidupkan kembali pasal tersebut, Bang? Terima kasih kepada. Oke, menarik ini. Ya. Baik, Gimana, terima Pak kasih Melati? Bapak Alwan. Silakan Mas Faiz, dijawab. Ada 3 orang penanya, ada dari Pak Omar dengan 2 pertanyaan, kemudian Pak Singgi juga 2 pertanyaan, dan Pak Alwan juga 2 pertanyaan. Silahkan Mas Faiz. Oke, ini menarik-menarik sekali ya, pertanyaannya luar biasa. Saya senang sekali kalau ada pertanyaan begini, berdiskusi, dan kita semua bisa sama-sama mendapatkan pencerahan ya. Yang pertama Pak Omar, ini 2 pertanyaannya yang saya catat. 1, apakah TAP MPR bisa dijadikan bagian dari objek judicial review di MK? Nah, ini tadi saya sempat menyinggung soal hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama Undang-Undang Dasar, lalu yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, baru di bawahnya peraturan-peraturan. Nah, tepat sekali pertanyaan tersebut, karena MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang di tengahnya ada TAP MPR. Nah, saya jelaskan dulu secara teoritis. TAP MPR ini memang dulu pernah ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pernah juga dikeluarkan di dalam Undang-Undang 10 2004. Jadi langsung habis Undang-Undang Dasar langsung Undang-Undang. Tapi kemudian di tahun 2011 dimasukkan kembali, ya. Kenapa alasan dimasukkan kembali, ya? 1, seharusnya hierarki peraturan perundang-undangan, jadi ini agak dilematis. TAP MPR masuk dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya secara teoritis yang masuk dalam peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan. Sementara kita tahu TAP MPR, ketetapan MPR, itu bukanlah bentuknya peraturan. Tetapi kenapa masih dicantumkan? Karena ternyata ada beberapa TAP-TAP MPR yang masih digunakan sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan undang-undang. Nah, itulah mengapa dicantolkan kembali di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka pertanyaan berikutnya, ini bisa nggak di judicial review di MK? Nah, ada 2 pendekatan atau teori yang mengatakan, 1, pertama, TAP MPR ini bisa di judicial review. Tapi yang kedua mengatakan tidak bisa di judicial review. Nah, bagi yang pertama mengatakan TAP MPR nih harusnya bisa di judicial review. Kenapa? Karena TAP MPR isi materi muatannya itu levelnya adalah undang-undang. Kebetulan saja kedudukannya ditaruh lebih tinggi. Kalau MK bisa menguji Perpu, ditambahkan mengapa juga tidak menguji TAP MPR. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, biar seimbang saya jelaskan secara komprehensif, mengatakan tidak bisa. Kalau MK menguji yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan, itu namanya melebihi kewenangannya. Kalau Perpu itu kan sederajat dengan undang-undang. Nah, bagaimana MK kemudian memutus? Pakai yang pertama atau pakai yang kedua? Nah, kebetulan sudah ada Pak Omar putusannya beberapa kali. Salah satunya Bu Rahmawati Soekarno Putri, ya, almarhumah, itu menguji soal TAP MPR yang menetapkan soal ayahnya, almarhum Insinyur Soekarno, presiden pertama. Tapi MK mengatakan bahwa secara hukum positif MK tidak berwenang menguji ketetapan MPR, sehingga putusannya tidak sampai memeriksa pokok perkaranya, tetapi kemudian tidak diterima atau NO. Karena apa? Tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sampai hari ini itulah standing dan posisi Mahkamah Konstitusi, tidak menerima. Lalu pertanyaan, bagaimana kita kemudian mengevaluasi MPR? Yang tadi saya katakan, ada mekanisme judicial review, ada mekanisme legislative review. Nah, legislative review ini bisa dilakukan oleh MPR untuk mengevaluasi kembali TAP MPR-nya. Sebagaimana MPR pernah mengevaluasi TAP MPR dan mencabutnya ketika sudah masuk ke level undang-undang. Maka ke depan bisa saja TAP MPR ini hilang ketika materi muatan seluruh TAP MPR yang masih bersisa sudah masuk ke dalam undang-undang.
Nah, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, putusan MK yang mengubah pasal di dalam undang-undang. Apakah ini berlaku langsung dan bisa kita gunakan di peradilan di bawah Mahkamah Agung? Atau bisa tidak digunakan sebagai dasar dalam mengajukan PK? Nah, kalau sudah berlangsung, yang diputus oleh MK, itu berlaku seketika pada saat itu. Kecuali ya di dalam pertimbangan hukum ada bagian yang mempertimbangkan apakah ini ditunda pemberlakuannya sampai kurun waktu tertentu. Misalnya 2 tahun, pernah ada, atau 3 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada pertimbangan tersebut, maka pada saat dibacakan selesai, dia langsung berlaku. Bisa tidak digunakan? Kalau sidang sedang berjalan di peradilan umum, itu bisa saja diajukan. Nah, mekanismenya bisa saja kemudian itu dijadikan bukti, ya, alat bukti tambahan bahwa pasal tersebut sudah dibatalkan. Nah, dalam hal ini hakim di pengadilan itu bisa merespon dengan 2 hal yang berbeda, Bapak. Dan pengalamannya pernah ada masing-masing. Yang pertama, ya, bisa saja kemudian hakim menggunakan putusan MK itu dan mengatakan, oh, pasal ini sudah tidak berlaku, maka kita tidak perlu melanjutkan sidang ini. Tapi ada yang mengatakan ini kan peristiwa hukumnya terjadi sebelum undang-undang ini kemudian diubah pasalnya atau diputuskan dibatalkan sehingga terus berjalan. Tapi ada kasus yang menarik juga kaitan dengan PK. Pernah ada putusan itu ternyata membatalkan putusan Mahkamah Agung karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu terkait dengan hukum lingkungan. Jadi bisa digunakan kalau merujuk pada praktik-praktik tersebut. Nah, sayangnya di luar negeri itu ada yang namanya istilahnya constitutional question atau pertanyaan konstitusional. Pertanyaan konstitusional atau constitutional question ini diajukan oleh hakim yang merasa bahwa pasal yang sedang digunakan untuk memeriksa misalnya soal kasus pidana ini konstitusional atau tidak. Nah, jadi hakimnya sendiri yang bertanya ke Mahkamah Konstitusi itu dimungkinkan, lalu mereka mempending dulu ya pemeriksaan perkara konkret tersebut sampai keluar putusan MK. Kalau MK mengatakan, oh ini masih konstitusional, maka sidangnya dilanjut. Kalau ini inkonstitusional, mereka memberhentikan sendiri. Di mana constitutional question itu ada di Korea Selatan, ada di Thailand, ada di Jerman, ada di Turki, dan seterusnya. Nah, sayangnya kita tidak mengadopsi hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Nah, biar lengkap nih. Banyak para pihak yang berperkara di pengadilan umum itu membawa kasus konstitusionalitas ini dalam bungkus judicial review. Padahal dia hanya kaitannya dengan perkara konkretnya sendiri. Nah, ini yang saya sebut namanya pseudo judicial review. Padahal ini sebenarnya constitutional complaint atau constitutional questions. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Omar. Yang kedua, Pak Singgih dari Banda Aceh. Ternyata saya baru pertama kali ketemu juga nih online. Ternyata salah satu kuasa hukum ya kemarin yang Gajah Medis dari Banda Aceh. 1, adakah aturan yang mengikat MK soal penjadwalan putusan setelah para pihak menyampaikan kesimpulan? Ya, sampai dengan hari ini, baik itu undang-undang MK tidak mengatur berapa lama waktu untuk membacakan putusan setelah kesimpulan. Termasuk di peraturan MK belum ada. Tetapi ini saya sampaikan bahwa baik di MK maupun di kampus-kampus itu sudah melakukan kajian untuk kemudian menyusun, ya, berangkatnya sebenarnya dari ini Pak Singgi. Apakah pengujian undang-undang itu perlu dibatasi waktunya atau tidak? Seperti misalnya sengketa Pilpres 14 hari, kemudian untuk sengketa pemilu legislatif 30 hari, pilkada 45 hari, untuk impeachment ada batas waktunya. Nah, DPR dan pemerintah saat membentuk undang-undang MK itu tidak mengatur batas waktunya karena melihat bahwa yang namanya pengujian undang-undang dia tergantung dari kompleksitas kasus yang sedang ditanganinya, yaitu normanya. Ada kok yang 1 kali sidang selesai, tapi ada yang hampir 2 tahun belum diputus karena misalnya kompleks atau para pihaknya banyak, pihak terkaitnya datang lagi yang baru. Nah, ini nanti pertanyaan yang kedua sampai seterusnya. Nah, ada juga satu disertasi saya pernah menguji dan itu minta kalaupun ingin dibatasi bahwa pembatasan waktu itu bukan dihitung dari kapan registrasi dilakukan. Karena nanti pemeriksaannya makin terburu-buru, hak pemohon untuk menghadirkan ahli jadi diputus.
Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah beracara tentang sengketa pemilu, itu saksinya dibatasi. Pemohon hanya 5, KPU 5, pihak terkait 5. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau tidak, nanti sidang-sidang lain tidak kebagian. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Maka ada satu penelitian mengatakan, oke, kita beri batas waktu, tapi pembatasannya hanya setelah menyampaikan kesimpulan. Sehingga MK tidak lagi kemudian terpaku dari berapa kali sidang lagi yang harus dijelaskan. Nah, itu adalah salah satu jalan tengah yang kemudian banyak diusulkan dan sedang dikaji. Kira-kira berapa? 3 bulan kah? 6 bulan kah? Yang penting ada waktu pastinya. Nah, mungkin Pak Singgih juga berpikir seperti itu berdasarkan pengalamannya. Jadi sudah dipikirkan. Yang kedua, untuk pihak terkait kapan estimasi atau batas waktu mengajukannya? Apakah sidang pendahuluan? Kan tadi ada 3 ya. Sidang pendahuluan, pemeriksaan persidangan, atau sebelum baca putusan. Nah, ini juga tidak diberi batas waktunya, maka artinya, tetapi dalam hukum acara, biasanya itu sebelum disampaikannya kesimpulan. Sama seperti misalnya di sidang-sidang PT-UN ya. Kalau sudah ada nanti replik, duplik, dan sebagainya, tanggapan, ya terakhir udah nggak bisa lagi. Tiba-tiba mau menjadi pihak intervionis atau pihak ketiga. Sidang pendahuluan masih bisa, ya. Sampai dengan kepembuktian pun masih bisa. Karena apa? Pihak terkait itu bisa jadi, Pak Singgi dan Bapak Ibu semua, sebenarnya menunggu proses pemeriksaan persidangannya. Apakah ada ketika diperiksa ini kaitannya dengan saya? Oh, ternyata ada. Tiba-tiba muncul menyinggung tentang perusahaan X. Perusahaan X pasti kemudian ikut. Dan itu harus diberi kesempatan. Nah, ini berbeda dengan sengketa pemilu dan pilkada. Pihak terkaitnya jelas ditentukan bahwa tidak boleh dia mengajukan 3 hari sebelum sidang pendahuluan dimulai. Karena apa? Lagi-lagi, pilkada dan pemilu diberi batas waktu dan tidak bisa sembarangan tiba-tiba masuk menjadi pihak. Apa beda yang kedua? Dalam sengketa pilkada dan pemilu, itu adalah orang yang sedang bersengketa. Ya, ada 2 pihak bersengketa. Sehingga tidak bisa kemudian tidak berimbang memberikan kesempatan. Sementara dalam pengujian undang-undang, ini tidak sedang bersengketa antara pemohon dan pemerintah. Makanya pemerintah dan DPR tidak disebut sebagai termohon atau tergugat, tapi pemberi keterangan. Objeknya adalah norma. Sehingga sebenarnya pemohon sedang menguji norma, lalu MK memanggil pemerintah dan DPR. Maka untuk menjadi pihak terkait pun bisa jadi kemudian diberi kesempatan yang luas. Karena norma ini, apapun putusannya bisa berdampak kepada siapapun. Beda dengan sengketa pidana, sengketa pemilu yang hanya berdampak mungkin pada para pihak saja. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Pak Singgih dari Banda Aceh. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi, bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang ketiga nih, satu persatu. Pak Alwan, acara pengujian undang-undang di MK. Memang kalau kita anggap ini diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bisa diajukan. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa kita gunakan dasar pengujian tersebut bertentangannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Ya, dalam hal ini, satu, simpelnya secara praktik dia bisa. Kalau ingin membaca satu disertasi S3, ya itu pernah ditulis oleh Pak Ahmad Basari, ya. Bagaimana MK dalam beberapa putusannya bahkan menggunakan pertimbangan dengan merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Atau kalau ditarik, bisakah menggunakan Pancasila yang termuat misalnya di dalam alinea keempat tersebut menjadi dasar pengujian undang-undang? Nah, kan kita bicara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu terbagi menjadi 2. 1 pembukaan, 2 pasal-pasal. Kalau dulu menjadi 3 dan penjelasan. Tapi penjelasan sudah dihilangkan. Maka karena pembukaan juga merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya bisa digunakan. Termasuk tadi disebutkan menjaga perdamaian dunia. Nah, ini tujuan-tujuan bernegara. Bisa saja mereka menguji 1 perdamaian dunia, kemudian ada juga yang menggunakan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tetapi kalau dimungkinkan, jangan menggunakan ansih pembukaan Undang-Undang Dasar saja. Kenapa? Karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sebenarnya penjelmaan dari pembukaan. Sehingga gunakanlah dua-duanya. Ya, misalnya soal apa? Soal perlindungan hukum.
maka gunakan soal tadi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan pasal yang berhubungan dengan kepastian hukum, due process of law, dan lain sebagainya. Jadi kombinasikan antara pembukaan dan pasal-pasal tidak ansi misalnya dalam pembukaan Undang-Undang. Karena itu lebih general, lebih umum, sementara pasal-pasal itu menjadi lebih konkret. Ya, itulah yang dimaksud sebagai penjelmaannya. Saya rasa yang satu lagi ya, dapatkah pasal yang telah dibatalkan MK itu dihidupkan kembali? Nah, kalau MK sendiri ini sebenarnya sampai hari ini belum pernah menghidupkan pasal. Karena sulit ya, ada istilah positif dan negatif legislator. MK ini memang dasarnya adalah membatalkan undang-undang, tidak menghidupkan pasal yang sudah dibatalkan. Dan itu belum pernah ya, karena memang kalau kita ingin menghidupkan objeknya apa? Kita mau minta objek yang tidak ada itu diajukan sulit. Tetapi MK pernah ya menghidupkan kembali undang-undang yang telah dibatalkan, undang-undangnya untuk sementara waktu. Ketika undang-undang yang saat ini berlaku dibatalkan, lalu kemudian sebagai pengganti sementaranya, kalau memang ada, dihidupkan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang sumber daya air, dan sebagainya. Itu pernah. Tapi kalau pasal, belum. Kalaupun ingin dihidupkan kembali, maka pembentuk undang-undang lah yang lebih berwenang untuk menghidupkan atau menaruh kembali ketentuan tersebut. Begitu Mbak Melati, tiga pertanyaan. Sama? Baik, terima kasih Mas Faiz untuk jawaban dari 6 pertanyaan dari 3 orang penanya tadi. Kita akan coba baca pertanyaan yang ada di chat box, Mas Faiz. Oke. Sebetulnya ini ada pertanyaan dari Pak Gideon, nomor regi 149, dan ini sebetulnya sudah dijawab tadi sama Mas Faiz, mungkin nanti bisa ditegaskan kembali. Tadi jawaban dari pertanyaan yang Pak Alwan kalau nggak salah, izin bertanya, jika menggunakan teori piramida milik Hans Kelsen, maka norma tertinggi atau Stadtgrundom dan digunakan sebagai batu uji oleh MK adalah Undang-Undang 1945. Namun, jika menggunakan teori piramida milik Hans Nawitzki, maka norma tertingginya adalah Stadtfundamental Norm. Di negara Indonesia kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila juga dituangkan dalam preambul Undang-Undang 1945. Pertanyaannya adalah apakah sila-sila dalam Pancasila dan atau beserta preambul Undang-Undang 1945 sebagai Stadtfundamental Norm bisa dijadikan batu uji dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tadi sebetulnya sudah dijawab ya Mas Faiz ya. Sudah. Dan kita akan ke pertanyaan berikutnya yang ada di chat box. Ini terkait dengan undang-undang advokat sepertinya Mas Faiz. Ada 2 pertanyaan yang memang hampir sama pertanyaannya. Bisa dibacakan pertanyaannya? Sebentar, ini yang pertama ini dari Bapak Arif Saripudin, nomor regi 47. Mohon izin bertanya, dari materi yang dijelaskan tadi disebutkan ada 10 undang-undang yang paling sering diajukan judicial review, salah satunya adalah undang-undang advokat. Melihat struktur pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan putusan MK ada di mana? Di atas undang-undang ataukah di bawah undang-undang? Dari case judicial review undang-undang advokat sendiri, sudah ada putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa wadah tunggal advokat adalah peradi. Namun, dalam putusan MK yang lain membuka kesempatan kepada organ-organ lain di luar peradi sebagai wadah advokat di Indonesia. Apabila putusan MK bersifat erga omnes, final dan binding, di mana kekuatan eksekusi atas putusan MK tersebut, karena selama ini masih ada inkonsistensi atas putusan MK tersebut. Mohon koreksi dan jawabannya. Terima kasih. Ini kalau tidak salah hampir sama dengan ada tadi saya baca chat di atas dia menanyakan hal yang sama terkait dengan sudah ada organisasi peradi tapi kok MK muncul organisasi yang lain juga seperti itu. Itu untuk yang pertanyaan yang kedua. Kita satu lagi pertanyaan untuk yang ada di
chat box Mas Faiz. Ya. Ini dari Bapak Ahmad Subhan terkait problematika penyelesaian sengketa hasil pemilu kada jauh sebelum diberlakukannya undang-undang tentang pemilu serentak. Apa yang membedakan secara spesifik pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Karena pada faktanya ada putusan yang ditolak disebabkan putusan MA tidak diberlakukan karena sudah terbit peraturan dari Mahkamah Konstitusi. Silakan Mas Faiz. Oke, ada 3 ya. Tapi nanti saya coba clearkan pertanyaan yang terakhir. 1, Pak Gideon, ini menanyakan soal pengujian, bisakah menggunakan stat fundamental norm? Tadi tepat sekali, kita ada teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen, ya, ada juga Hans Nawiaski. Yang soal stat fundamental norm, ya, soal Pancasila ini serta preambel bisa diajukan sebagai batu uji atau tidak. Nah, memperjelas jawaban saya sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa putusan yang memang menggunakan hal tersebut. Bahkan bisa jadi ada permohonan-permohonan yang tidak menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai batu ujinya, tapi MK kemudian ikut menambahkan argumentasi atau alasan pertimbangan hukumnya dengan menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu dimungkinkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini biar yang lain kebagian juga pertanyaannya. Undang-undang advokat. Ya benar, tadi salah satu yang paling sering di judicial review adalah undang-undang advokat, tapi tidak melulu atau tidak selalu kaitannya dengan formasi apakah ini wadah tunggal ataukah multi bar dan sebagainya. Ya ada macam-macam soal imunitas advokat dan sebagainya. Nah, MK sendiri dulu itu seingat saya ya, ini cukup panjang memang perjalanan ini dan baiknya memang ini dibahas internal bersama organisasi advokat yang lain untuk bisa menyelesaikannya kalau menurut saya, karena sudah berupaya ya, Mahkamah Agung pun juga sudah berupaya. Dulu MK memberikan waktu 2 tahun, putusan MK tidak menyebut nama satu organisasi untuk menyelesaikan sistem multibar tersebut. 1. Tapi kemudian ternyata lewat, ya, termasuk misalnya tidak terselesaikan, artinya Mahkamah Agung sudah hampir kemudian menyatukan itu semua, tapi ternyata setelah ada satu kesempatan tidak jadi bersatu kembali. Nah, ini agak sulit ya untuk kemudian memaksa istilahnya top bottom dari atas untuk ke bawah. Misalnya ya, kalau misal kita ingin bertanya, ini kebetulan kawan-kawan saya semua juga peradi. Bisakah kemudian dimulai dari peradi terlebih dahulu sebelum kemudian menarik misalnya dari organisasi yang lain? Banyak loh. Terus terang saya pribadi, ini di luar konteks ini, agak menyayangkan kalau kemudian semakin muncul tumbuh. Iya kalau berkualitas. Kalau peradi punya standarnya saya tahu. Tapi bagaimana dengan ya hanya sekedar kemudian ingin meluluskan saja. Bahkan soalnya dibuat sederhana. Yang penting apa? Pada akhirnya karena ada konflik yang berkepanjangan ini, ya, saya dengar dari para hakim juga, hakim pun jadi kebingungan harus menerima siapa organisasi advokatnya. Karena sebagian kemudian ada di organisasi lain dan kalau tidak diberikan kesempatan untuk mendampingi orang yang memang membutuhkan pendampingan hukum, akan terabaikan misalnya soal hak-hak pendampingan hukumnya. Akhirnya sempat tidak dilantik bertahun-tahun. Dan itu justru menimbulkan kerugian bagi para calon advokat yang sebagiannya juga kawan-kawan saya. Nah, pada akhirnya Mahkamah Agung sendiri ya yang kemudian memutuskan ya sudah diterima semuanya untuk beracara di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Nah, di MK sendiri bagaimana? Ini saya tambahkan Pak Arief. Untuk di MK sendiri sebenarnya tidak wajib untuk setiap pemohon itu didampingi kuasa hukum. Nah, ini agak berbeda. Karena yang ada di MK ini ya itu sebenarnya memberi kesempatan bagi siapapun warga yang kebetulan tidak memiliki akses hukum ataupun akses ekonomi untuk didampingi kuasa hukum ataupun akses informasi yang tidak tahu, sebenarnya ada kok advokat pro bono yang bisa mendampingi mereka untuk misalnya menguji undang-undang di MK. Jadi masih diperkenankan pemohon individu warga negara itu bisa langsung menguji
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Bahkan mahasiswa tren sekarang ini di MK itu menguji langsung Pak Arief dan Bapak Ibu semua ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang didampingi oleh kuasa hukum, advokat yang sudah sah, yang sudah dilantik, ada juga yang tanpa didampingi. Nah, tentu ada perbedaan. Saya juga mengobservasi hal ini. Mereka yang tidak memiliki pengalaman hukum, biasanya dia akan dalam tanda kutip keteteran, baik dalam penyusunan permohonannya maupun ketika tanya jawab. Yang umumnya yang terjadi adalah mereka tidak mengerti konstruksi apa sih sebenarnya yang sedang diuji, lalu bagaimana membangun konstruksi argumentasi untuk memperkuat dalil-dalil tersebut. Nah, ini biasanya yang hanya ya coba-coba. Kemudian saya sempat menulis, kalau hal-hal bagi mereka yang tidak tahu, maka ya seharusnya bisa melakukan pendekatan agar bisa didampingi oleh para advokat yang bisa memberikan jasa pro bono. Nah, bagaimana caranya? Ya disediakan saja listnya, tentu dengan kerjasama misalnya dengan Peradi. Karena apa? Kita baca juga di undang-undangnya kan ada kewajiban berapa jam itu harus disediakan untuk memberikan layanan hukum yang pro bono. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, sebenarnya ini bisa sebaiknya diselesaikan secara internal, tapi dicoba saja dulu. Untuk Peradi sendiri kita tahu ada beberapa, itu kalaupun bisa berhasil pasti nanti akan bisa melebar menjadi lebih baik lagi. Tapi catatannya ya ada efek atau implikasi negatif, ada juga yang mengatakan sisi positifnya. Nah, ini bisa kita renungkan dan refleksikan sama-sama. Nah, yang terakhir Pak Subhan, untuk problematika undang-undang pilkada, termasuk misalnya apa yang membedakan pengujian peraturan di MK dan MA. Karena ada putusan ditolak, tetapi kemudian terbit peraturan di Mahkamah Konstitusi. MK sebenarnya tidak menerbitkan peraturan yang kaitannya dengan putusan-putusan. Produknya itu hanya putusan, ya. Kemudian tidak ada peraturan yang tindak lanjut dari putusan. Nah, yang bisa saya sampaikan, kalau saya bisa coba menangkap gambarannya begini. Di undang-undang ada ketentuan soal pemilu, ya. Ada di undang-undang pemilu, ada di undang-undang pemilihan kepala daerah. Di peraturan ada juga peraturan KPU misalnya yang mengatur tentang pemilu. Nah, yang jadi pertanyaan dan pernah terjadi, ada yang menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, lalu MK mengeluarkan putusan dan penafsiran misalnya A. Lalu ternyata ada yang tidak puas menguji peraturannya. Dan ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan tafsirannya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Ditafsirkan B. Mahkamah Agung mencoba menguji peraturan bukan undang-undang. Nah, kalau hal ini yang terjadi, mana yang harus diikuti sebenarnya? Nah, kita kembali tadi ke teori piramida. Bahwa undang-undang ini kekuatan hukumnya lebih tinggi dibanding peraturan. Maka peraturan pelaksananya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya tidak jelas, bagaimana? Maka diperjelas lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Maka artinya peraturan tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Agung juga tidak boleh berbeda atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah diatur. Makanya pada saat terjadi perbedaan penafsiran tersebut, akhirnya masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, ya. Sempat dibawa juga kepada DKPP, dan pada akhirnya DKPP mengatakan, jadi begini, KPU mengikuti putusan MK, Bawaslu mengikuti putusan Mahkamah Agung. Nah, ini jadi beda. Akhirnya masuklah ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP memutuskan bahwa putusan MK yang menafsirkan undang-undang itulah yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu. Karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan peraturannya. Nah, mudah-mudahan itu bisa meng-clearkan soal konflik norma ini antara putusan Mahkamah Agung dan juga pengujian peraturan di Mahkamah Agung dan pengujian undang-undang di MK. Mungkin bisa dibuka lagi sesi ketiga, Mbak Melati, karena masih banyak yang ingin bertanya nih. Betul Mas Faiz, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan buka sesi selanjutnya untuk 2 orang penanya, mudah-mudahan dari yang sudah raise hand dari tadi. Kami silakan kepada Pak Bambang Sujatmiko nomor Regis 53. Silakan Pak Bambang. Suaranya Pak Bambang mohon maaf tidak terdengar.
Mungkin masih di mute, Pak. Silakan Pak, dicoba lagi. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar oleh kami. Atau bisa dicoba dilepas headsetnya menggunakan suara langsung dari laptop biasanya. Coba, mudah-mudahan bisa. Dicopot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan salam hormat kepada Mas Faiz dan terima kasih kepada Pak Ladi. Saya dari tadi mengikuti dan mendengarkan apa yang dipaparkan, dijelaskan oleh Mas Faiz, sangat luar biasa. Yang saya perlu tanyakan di sini adalah mengenai judicial review, yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh MA dan MK. Ya. Tapi mengingat kewenangan secara luas, mohon dijelaskan atau pencerahan terhadap permohonan yang di MK itu ada 6 jenis saksi, surat saksi, ahli, terus keterangan pemohon, petunjuk, yang terakhir adalah keterangan lain yang memuat mengenai informasi pengucapan yang dikirimkan atau lain sebagainya. Salah satu dari alat bukti tersebut, terutama yang poin nomor 6, ini apabila tidak terpenuhi, apakah konsekuensinya terhadap putusan di MK? Masalahnya untuk alat bukti yang ke-6 ini ada kaitan dengan bukti surat yang poin ke-1. Perlu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah tercatat ya Mas Faiz, karena memang tadi sinyalnya sepertinya agak terputus-putus. Saya coba pakai telepati mencoba menangkap nanti. Iya Mas. Baik, selanjutnya kita ke Pak Cecep, nomor regis 72 kami, silahkan. Ya, terima kasih Pak Faiz. Ya, Pak Cecep. Ya, siap Pak Faiz. Saya menyimak yang judicial review tentang KUHAP Pak Faiz. Ya. Itu majelis hakim meminta keterangan dari pihak-pihak yang lain seperti ke KPK, terus kemudian ke kepolisian tanpa permintaan dari pihak pemohon. Apakah sefleksibel itu majelis hakim dalam beracara di MK, Pak Faiz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak Faiz. Dua saja Mbak Melati atau gimana? Baik, tambah satu ya Mas Faiz, kita coba, ini masih banyak soalnya. Oke, kami silakan kepada nomor regis 123 Bapak Emilianus, kami persilakan. Halo. Dari Pak. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, izin Pak, saya mau bertanya terkait dengan hukum acara khususnya PUU. Mengapa sehingga kalau di pengujian kepala daerah maupun pilpres dan pemilu itu ada batasan waktu, sehingga kalau di PUU sendiri tidak ada batasan waktu. Itu pertimbangan MK mengapa sehingga tidak membuat peraturan MK yang sama dengan yang pengujian pilkada maupun yang duanya itu Pak. Karena mengingat apabila kalau tidak ada batasan waktu itu memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan khususnya di mahkamah itu menjadi sangat lama, bahkan ada yang bertahun-tahun Pak ya yang untuk PUU. Mohon penjelasan, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Emilianus. Silahkan Mas Faiz untuk jawabannya.
saya jawab singkat-singkat ya, karena waktunya takut nanti lewat. Kalau lewat saya dianggap melanggar hak konstitusional Bapak Ibu semua. Satu, Pak Bambang, yang saya tangkap dari pertanyaan tadi terputus-putus, tapi ada keywords yang saya tangkap soal pembuktian. Ada 6 jenis di dalam pengujian undang-undang. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Apa konsekuensinya? Ya betul, ya alat bukti di MK sama juga dengan hukum acara di tempat lain, ya. Dimulai dari ada alat bukti surat atau dokumen, ya. Kemudian ada saksi, ada ahli, ada petunjuk dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu alat bukti lain, ya, keterangan lain. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ini juga merujuk pada alat bukti elektronik. Jadi suara, keterangan yang tersimpan di dalam ini semua. Intinya dalam pembuktian di MK, apapun alat buktinya itu bisa digunakan. Ya, misalnya termasuk pengujian undang-undang, ada video kah, ada foto, itu pernah juga diajukan. Nah, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Tentu kita tahu ya ada satu prinsip dalam persidangan bahwa membuat putusan itu hakim setidak-tidaknya harus dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Maka sebenarnya tidak perlu 6-6-nya itu semua terpenuhi, bahkan bisa hanya salah satu saja, yaitu surat atau dokumen, kalau itu jumlahnya 2, dan biasanya akan langsung terpenuhi. Kenapa? 1, sudah pasti yang menguji itu akan melampirkan alat buktinya 1, undang-undangnya yang diuji. Ya, itu biasanya udah 1, dan nanti tinggal misalnya apakah mau ahli, apakah mau saksi, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada konsekuensi kalau tidak terpenuhi 6-6-nya, ya, tetapi itu diberikan keleluasaan. Apapun yang bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi posita Bapak Ibu semua dalam pengujian permohonan pengujian undang-undang itu dimungkinkan. Mudah-mudahan itu bisa langsung menjawab pertanyaannya ke Pak Bambang. Kedua, Pak Cecep Sumarno, ya, apakah sefleksibel itu MK ketika misalnya dalam pengujian undang-undang memanggil KPK, kepolisian, dan lain sebagainya. Ya, satu yang perlu diingat lagi-lagi bahwa kita sedang tidak mengadu antara pemohon, ya, yang bersengketa dengan pemerintah dan DPR, tetapi sedang menguji undang-undang yang kaitannya dengan kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pemohon. Maka inilah yang membedakan, ya, ketika memanggil para pihak, apalagi dia resmi lembaga negara, tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan. Beda misalnya dengan perdata. Hakim tidak bisa kemudian tiba-tiba memanggil para pihak yang bisa jadi akan menguntungkan salah satu pihak. Tetapi kita tidak bisa mengatakan memanggil kepolisian menguntungkan pemerintah dan DPR, karena mereka posisinya bukanlah pihak yang sedang berseberangan. Meskipun umumnya rata-rata mengatakan ini konstitusional yang mulia, ya, tidak setuju dengan pemohon dan sebagainya. Tapi sering juga kita temukan ketika DPR atau pemerintah ragu-ragu untuk membantah pemohon, itu sebenarnya sedang mengatakan secara tidak langsung dia setuju dengan pemohon dan tidak bisa merevisi lewat DPR, mereka menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau memerintahkan DPR merevisinya. Nah, jadi tidak benar-benar lepas, tapi harus ada kaitannya. Nah, KUHAP itu kaitannya dengan pemeriksaan, ya, pro justisia. Maka wajar yang dipanggil adalah pihak kepolisian dan juga pihak KPK. Kenapa? Bisa jadi apapun putusan MK terkait KUHAP ini pasti akan berpengaruh atau mempengaruhi kerja-kerja pro justisia dari pihak penegak hukum, terutama KPK dan kepolisian. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab singkat. Yang terakhir, Pak Emilianus, hukum acara pengujian undang-undang. Kenapa tidak ada batas waktu dan MK tidak buat saja seperti misalnya dalam Pilpres atau pemilu dan legislatif dan pilkada. Sebenarnya batasan waktu ini bukan Mahkamah Konstitusi, Pak Emilianus, yang membuat. Itu adalah DPR bersama Presiden yang membentuk undang-undang MK-nya sendiri. Nah, kenapa yang diberikan hanya soal pemilu batasan waktunya, tidak sampai ke pengujian undang-undang? Sebenarnya kalau untuk impeachment pun ada, pembubaran parpol ada. Ini kaitannya kalau perlu, agar tercipta kepastian siapa pemimpin yang akan mengepalai daerah ataupun yang memimpin secara nasional. Untuk nasional misalnya, itu sudah ada menjadi konvensi
bahwa pada tanggal 20 Oktober itu adalah paling lama presiden harus dilantik. Nah, untuk dilantik 20 Oktober itu, maka sudah harus ada MPR-nya yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Maka MK tidak boleh memutus lebih lama dari tanggal-tanggal tersebut, sehingga diberikanlah batas waktu 30 hari, Pilpres 14 hari, dan seterusnya. Begitu juga dengan pilkada, jangan dibiarkan kemudian daerah itu memiliki kepala daerah yang tidak kunjung tiba siapa pemenangnya. Nah, itu yang membedakan. Sementara undang-undang, ya, kalaupun dia tidak diputuskan dengan cepat, tetap berlaku. Yang tadi saya bilang, presumption of constitutionality. Jadi tidak mempengaruhi keadaan. Nah, terakhir nih saya menyampaikan pengalaman soal pembatasan waktu tersebut. Saya pernah kedatangan di MK para anggota parlemen Kenya. Dan dalam sengketa pemilu, saya paparkan batas waktu itu. Dan mereka ada salah satu menyatakan, iya betul itu. Kita harus anut yang seperti itu. Loh, kenapa? Saya, Pak, katanya. Saya ini anggota DPR parlemen Kenya. Sudah 2 tahun saya duduk, sampai hari ini saya masih digoyang terus dengan sengketa hukum soal kemenangan saya. Tidak selesai-selesai. Nah, jadi yang membedakan adalah soal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan, Mbak. Ini semua ada berapa tadi? Ada 9 ya? Ya. Iya, ada 9 mudah-mudahan bisa tadi, Mas Faiz. menambah gambaran, wawasan. Kalaupun seandainya ada yang belum terjawab, ini masih ada yang menanya, saya membuka diri, tadi ada email saya, atau nanti bisa diskusi lain kesempatan kalau memang ada pertemuan, dan kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan semuanya memperoleh manfaat yang baik. Akhir kata saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faiz yang telah menyampaikan materi pada sesi terakhir ini. Bapak Ibu peserta kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Pradi, demikianlah sesi materi hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pan Muhammad Faiz selaku narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi materi ini. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin belum ada kesempatan untuk bertanya atau mungkin pertanyaannya belum bisa kami jawab karena memang keterbatasan waktu. Nanti bisa disampaikan pada sesi besok di teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum.